wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Hasan Aswan, Prodi PGSD 1. Baik, saya di sini akan membaca sebuah dongeng yang bertema Tiga Tersangka. Putri terkejut ketika membuka peti kayu tempat ia menyimpan sebuah tiara emas. Benda berharga itu sekarang sudah tidak ada di tempatnya lagi. Padahal pagi ini ia ingin bermaksud mengunjungi kerajaan tetangga. Dan seperti biasa, ia harus mengenakan tiara emas itu. Tanpa banyak buang waktu, Putri langsung melaporkan kejadian ini pada Raja. Sang Raja Salman terkejut. Ia sudah menugaskan 2 pengawal di pintu kamar Putri. Jadi, bagaimana bisa seorang pencuri masuk ke dalam kamar kesayangannya? Raja segera memerintahkan Patirangga untuk menyelesaikan masalah ini. Aku percaya kau bisa menyelesaikan kasus ini seperti biasa, kata Raja Salman. Patirangga mengangguk, menyatakan kesanggupannya. Ia segera menanyakan pengawal yang bertugas menjaga kamar Putri. Akhirnya, didapat keterangan ada 3 yang mempunyai hak istimewa dapat memasuki kamar Putri dengan leluasa. Sekarang juga aku menginginkan mereka menghadapku satu persatu, seru Patirangga. Kemudian, pengasuh pertama, seorang wanita yang rambutnya sudah memutih. Ia telah mengasuh Putri sejak masih bayi. Atas permintaan Patirangga, ia mulai bertutur apa yang dilakukannya semalam. Hamba masuk ke dalam kamar Tuan Putri selama setelah Putri tertidur. Seperti biasa, hamba hanya membetulkan letak selimut Tuan Putri, kata sang pengasuh pertama. Apakah kau tidak melihat kotak kayu tempat menyimpan tiara emas itu? Jadi Patirangga. Hamba melihatnya. Peti itu seperti biasa ada di atas meja rias. Tapi hamba tidak berani menyentuhnya tanpa seizin Tuan Putri, jawab sang pengasuh pertama. Patirangga berpikir sebentar. Ia kemudian menyuruh pengasuh pertama keluar dan memerintahkan pengasuh kedua menghadapnya. Pengasuh kedua lebih mudah dari pengasuh pertama. Ia bertugas mengasuh Putri Kajal sejak masa kanak-kanak. Seperti sebelumnya, pengasuh kedua diminta menceritakan apa yang dilakukannya semalam di kamar Tuan Putri. Pengasuh kedua menjawab, hamba menyiapkan pakaian Putri untuk dikenakan hari ini. Itu sudah menjadi tugas hamba, tuturnya. Apakah kau melihat peti kayu tempat Tuan Putri menyimpan tiara emas itu? Ya, tentu saja. Tapi hamba tidak berani menyentuh peti itu. Ia menyuruh pengasuh kedua keluar dan pengasuh ketiga dimintanya masuk. Pengasuh ketiga paling muda di antara 2 pengasuh yang tadi. Ia menyuruh pengasuh ketiga masuk dan pengasuh ketiga paling muda di antara yang lain. Ia mengasuh Putri menginjak usia remaja. Patirangga segera meminta menceritakan apa yang dilakukannya semalam di kamar Putri. Pengasuh ketiga menjawab, tugas hamba adalah mempersiapkan perhiasan yang akan dipakai Putri hari ini. Tapi hamba sama sekali tidak tahu dengan hilangnya tiara emas itu. Hamba tidak berani menyentuhnya kecuali seizin Tuan Putri, tutur pengasuh ketiga. Patirangga mengerutkan keningnya. Ia kemudian menyuruh 2 pengasuh sebelumnya masuk kembali. Bahkan Putri dimintanya ikut bergabung. Suasana sedikit tegang
dengan biasanya Patih Rangga memang dapat segera menyelesaikan segala apapun yang terjadi dalam sana. Terus terang saja, aku tidak bisa menemukan siapa yang telah mencuri tiara emas milik Tuan Putri. Ketiga pengasuh yang menjadi tersangka dalam masalah ini semuanya lepas dari tuduhan pencurian. Untuk itu, aku hanya bisa mengutuskan kesalahan pada Putri. Tentu saja bukan sebagai pencuri, melainkan telah lalai menjaga barang harga miliknya sendiri. Dan untuk kelalaiannya, Tuan Putri harus menerima hukuman selama sebulan. Putri tidak boleh keluar dari kamar, kecuali tiara emas itu dapat ditemukan. Patih Rangga mengeluarkan keputusan. Putri terkejut. Itu tidak adil, Patih Rangga. Lagi pula, apa yang dapat kulakukan selama sebulan di dalam kamar? Aku juga ingin bermain di halaman istana, mengunjungi rakyatku, membaca di perpustakaan, menyanyi di pendopo, dan lain-lain. Seperti biasanya, protes Putri. Patih Rangga tak mengeluarkan suara. Putusan ini tidak bisa diubah kecuali oleh Baginda Raja, kata Patih Rangga. Kemudian Putri menisahkan air mata. Ia mulai menangis sedih. Ayahnya pasti tidak akan memenuhi permintaannya agar Patih berubah keputusannya. Karena orang tahu ayahnya begitu menghargai setiap keputusan Patih. Tiba-tiba saja, pengasuh pertama bersujud di depan Patih. Ampun Putri, ampuni Putri. Patih Rangga, hamba yang bersalah telah mengambil tiara emas Putri. Tapi hamba tidak bermaksud mencurinya. Hamba hanya menyembunyikannya untuk sementara waktu malam tadi dalam kotak kayu. Hamba tahu tidak akan dicurigai dari kami bertiga. Dari kami tidak pernah menyentuh kotak itu tanpa seizin Tuan Putri. Tiara emas itu masih ada di dalam kamar. Hamba menyembunyikannya di kolong lemari pakaian, tutur pengasuh pertama. Mengapa kau lakukan itu? Tanya Patih Rangga. Hamba mempunyai seorang anak laki-laki di perbatasan kerajaan. Ia pemilik sebuah kedai. Kemarin ia datang memukulku dan menceritakan ada segerombolan penjahat mabuk di kedainya. Saat mabuk itu, seorang penjahat bercerita punya rencana untuk merampok Tuan Putri saat melintas perbatasan. Mereka mengincar tiara emas milik Putri. Hamba tidak ingin terjadi hal merugikan Tuan Putri. Makanya sengaja hamba menyembunyikan tiara itu agar Tuan Putri tidak jadi pergi. Kata pertama. Seharusnya kau memberitahukan hal itu padaku. Tapi baiklah, aku mengampunimu. Sekarang ambilkan tiara emas itu. Tuan Putri tetap akan berangkat hari ini. Titah Patih Rangga. Patih Rangga segera menyusun rencana menjebak gerombolan penjahat yang akan merampok Putri. Berkat kecerdikannya dan kesigapan prajurit istana, 20 penjahat berhasil diringkus. Masalah ini tidak hanya selesai dengan ditemukannya tiara emas milik Putri dan siapa pencurinya. Bahkan tidak cukup selesai dengan membatalkan rencana kepergian Putri. Kerajaan harus mampu mengatasi kejahatan yang menjadi penyebabnya, kata Patih Rangga ketika memberi laporan terhadap raja usai menjalankan tugas. Jadi, kesimpulan dari sebuah dongeng ini ialah bersikap bijaklah dalam mengambil suatu keputusan agar tidak terjadi kesalahan dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.